Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagi orang yang punya hutang puasa Ramadan tapi kemudian ingin memanfaatkan waktu yang ada dengan fadilah dan keutamaan yang dijelaskan oleh Nabi Muhammad untuk berpuasa sunnah seperti Syawal katakanlah atau Dzulhijjah nanti puasa Arafah. Ada 3 pandangan ulama dalam masalah ini. Pertama, pandangan jumhur. Kita bisa katakan jumhur karena dari 3 pendapat yang ada, pendapat ini diamini oleh 2 mazhab, Asy-Syafi'iyah dan juga Ahnaf Al-Hanafiyah, yang mengatakan bahwa orang kalau punya hutang puasa Ramadan tidak ada masalah untuk dia mengerjakan puasa sunnah sebelum qada Ramadannya diselesaikan. Alasannya kenapa? Karena kewajiban qada Ramadan memang menurut pandangan Asy-Syafi'iyah dan juga Al-Ahnaf adalah kewajiban yang sifatnya ala tarakhi. Ala tarakhi itu boleh menunda. Apa sebab dia boleh menunda? Karena qada Ramadan masuk dalam kategori wajib muwassa. Kewajiban yang waktunya panjang. Allah Subhanahu wa taala memberikan waktu melalui sabda nabinya, melalui syariatnya bahwa orang yang punya hutang Ramadan dia boleh mengqadha dari mulai Syawal sampai Sya'ban. Jadi ada 11 bulan waktunya panjang. Itu namanya wajib muasa. Jadi wajib muasa itu adalah kewajiban yang waktunya panjang. Persis kayak sholat zuhur. Sholat zuhur itu waktunya dari jam 12 sampai asar kira-kira jam 3.15. Jam 12 sampai jam 3.15 itu waktu cukup panjang. Artinya kalau kita mengerjakan sholat zuhur di awal waktu, itu sisa waktu masih banyak untuk kita mengerjakan zuhur lagi. Nah, itu namanya wajib muasa. Maka dalam ketentuannya syariat mengatakan, ulama jumhur dalam hal ini Syafi'iyah dan juga Ahnaf mengatakan bahwa kewajiban yang sifatnya muasa, kewajiban yang punya waktu panjang, itu tidak diharuskan dikerjakan di awal. Tentu di awal punya kemuliaan, di awal punya fadilah, tapi tidak diwajibkan di awal. Yang wajib itu dikerjakan sepanjang waktu itu, baik di awal, di tengah, atau di akhir. Yang wajib ketika waktunya datang itu, bagi wajib puasa ini, ketika waktunya datang yang wajib itu azam, keinginan atau niat untuk melakukan. Nanti deh di hari kesekian, sama sebagaimana sholat zuhur datang, ketika wajib itu datang, ntar deh jam 12:30, ntar deh nunggu. Yang diwajibkan tuh bukan langsung melaksanakan. Tentu kalau dia langsung melaksanakan ya bagus, itu dapat fadilah awal waktu begitu. Tapi yang diharuskan tuh ada sholat sepanjang waktu itu. Yang diharuskan tuh ada puasa qadha sepanjang Syawal sampai Sya'ban begitu. Dan ini kemudian dikuatkan, ternyata Sayyidah Aisyah istri Nabi Muhammad SAW dalam riwayat Imam Muslim, beliau mengqadha puasa Ramadannya di bulan Sya'ban. Artinya dari Syawal, kemudian Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram, Safar, terus beliau belum mengqadha Ramadannya sampai bulan Sya'ban. Padahal beliau istri Nabi. Artinya begini, kalau seandainya menunda qadha Ramadan itu nggak boleh, mesti Nabi Muhammad ngomelin Sayyidah Aisyah. Dan kalau diomelin, Sayyidah Aisyah pasti ngomong kepada orang lain. Artinya teriwayat sampai kepada kita, Nabi Muhammad menegur Sayyidah Aisyah yang qadha Ramadannya sampai kelewatan sampai Sya'ban. Tapi tidak ada riwayat tersebut. Maka kata jumhur ulama Asy-Syafi'iyah dan Ahnaf, tidak ada masalah mengqadha Ramadan, tidak ada masalah puasa sunnah walaupun orangnya belum qadha Ramadan. Itu pendapat pertama. Dan ini kebanyakan orang kita, guru-guru kita juga mengatakan demikian. Ya tentu kalau ditanya yang afdol, ya qadha dulu. Ini kan bukan soal afdol gak afdol, boleh apa enggak kan gitu. Kalau ditanya boleh, ya boleh begitu. Nah, pendapat kedua, hukumnya makruh. Nah, ini pendapat Al-Malikiyah, karena sederhana ya, mendahulukan yang sunnah dibanding kewajiban itu bukan ciri seorang muslim yang baik. Yang baik itu beresin kewajiban, baru kemudian yang sunnah-sunnah dikerjain. Itu sederhana sekali begitu. Nah, kemudian yang ketiga, ini pendapat yang mengatakan bahwa haram puasa sunnah sebelum qadha Ramadan selesai. Ini pendapat mazhab Imam Ahmad bin Hambal, yang ternyata beliau memakai hadis yang beliau riwayatkan sendiri dalam sebuah hadis bahwa dikatakan man kana alaihi shaumu Ramadan falam yaqdih, siapa yang puasa sunnah tapi dia punya utang yang belum dia qadha, dia belum selesaikan, maka tidak ada puasa baginya.
Jadi puasa sunnah yang dikerjakan tuh jadi sia-sia. Tapi hadis ini ternyata adalah hadis yang tidak disepakati kesahihannya oleh kebanyakan ulama. Bahkan Imam Ibnu Qudamah, salah satu ulama madhab Imam Ahmad bin Hanbal sendiri, menilai hadisnya hadis yang dhaif yang tidak bisa dipakai. Maka itu Imam Ibnu Qudamah cenderung kepada pendapat jumhur ulama, walaupun tetap memberikan keafdolan terhadap orang yang menunaikan qada lebih dulu begitu. Jadi itu 3 pendapat terkait orang yang mau puasa sunnah tapi masih punya utang Ramadan. Lalu jadi pertanyaan lagi, bagaimana kalau kemudian bisa gak puasa qada sekalian puasa sunnah digabungin? Insya Allah di video yang akan datang kita bahas masalah tersebut. Wallahu ta'ala alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.